Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farhan, NIM 22214140009 dari kelas E. Saya di sini akan membuat video tentang presentasi di mana tugas 1, 2, 3 akan dipresentasikan atau dipelajari dengan mata kuliah aljabar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu untuk tugas yang pertama itu tentang PPT, yang dimana berisi tentang materi yang pertama, penyelesaian SPLDV dengan metode campuran. Yang kedua, penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Yang ketiga, dengan metode matrik. Saya akan menggunakan cara ipasnya matrik ini. Nah, yang pertama yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode campuran. Untuk menentukan, contohnya ya, menentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut menggunakan metode campuran. Nah, ini terdapat ada dua bilangan. Dua bilangan. Yang pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Yang bilangan kedua 5X ditambah 7Y sama dengan 19. Nah, terdapat dua bilangan, terus dua variabel maksudnya. Nah, yaitu dengan jawab langkah pertama, yaitu dengan metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, kita eliminasikan terlebih dahulu dari variabel tersebut. Nah, yang variabel akan dieliminasikan itu yaitu variabel yang Y, yang dimana 2X tambah 3Y sama dengan 8. Jika dikalikan 7 juga eliminasikan antara 3Y sama 7Y. Ini harus dihilangkan. Nah, dengan cara yang pertama, untuk variabel pertama itu dikalikan 7, yang variabel kedua yaitu dikalikan 3. Maka diperoleh yang variabel pertama itu 14X ditambah 21Y sama dengan 56. Untuk variabel kedua 15X ditambah 21Y sama dengan 57. Lah, ini kan 21Y sama tinggal dikurangin saja. Ini dua variabelnya ini tinggal kurangin. 14X dikurangi 15X sama dengan min X. Kan 14 dikurangi 15 sama dengan min 1. Min 1 yaitu masa ditulis min 1X. Min 1X itu sama dengan min X sama. Untuk yang 21Y dikurangin 21Y, maka hasilnya 0. Nah, tidak ditulis ya di sini. Yang selanjutnya 56 dikurangi 57. Hasilnya min 1. Nah, min X sama dengan min 1 itu kita hapus minnya karena sama-sama min. Jadi X sama dengan 1. Gitu. Sehingga ditemukan variabel X sama dengan 1. Nah, setelah ditemukan variabel X, dilanjutkan dengan substitusi ke salah satu persamaan pada soal bebas. Misalnya dipilih persamaan pertama dengan soal variabel pertama, yaitu 2X sama dengan 3Y sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Dengan substitusi X sama dengan 1, maka diperoleh 2X dikali 1 ditambah 3Y sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2 tetap. Maka ditulis 2 ditambah 3Y sama dengan 8. Maka 2 ini akan tidak ada anunya, itu tidak ada X atau Y gitu, tidak ada pengikutnya, maka akan berpindah ke 8 karena 8 ini sama nilainya juga, nilainya beda. Yaitu 3Y sama dengan 8 dikurangin 2.
maka hasilnya 6. 3Y sama dengan 6. Maka Y, untuk mencari Y-nya, Y sama dengan 3. Ini kan ini 3, Y ini sama dengan 3 dikali Y, gitu. Jadi 3 pindah ruas ke 6 ke kanan, ya, akan menghasilkan Y sama dengan 6/3. 6/3 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka sehingga ditemukan variabel Y sama dengan 2. Nah, jadi solusi SPLDV-nya itu tersebut adalah yang pertama X sama dengan 1, yang kedua Y sama dengan 2. Itu. Nah, yang kedua itu penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Nah, maka tentukan contohnya itu tentukan himpunan penyelesaian HP atau penyelesaian dari persamaan dengan menggunakan metode grafik. Nah, ini kan ada dua variabel. Yang pertama variabelnya itu 2x ditambah y 2x dikurangin y sama dengan 0, dan x sama dengan y x tambah y sama dengan 3. Maka jawab garis 2x min y sama dengan 0. Jika titik potong sumbunya x itu y sama dengan 0, maka 2x dikurangi y sama dengan 0. 2x apabila y-nya ini 0, maka 2x sama dengan min 0 sama dengan 0. 2x sama dengan 0, x 2 ini pindah arus, 0/2 sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu x sama dengan 0,0. Itu. Nah, lalu titik potong sumbu y apabila x sama dengan 0, maka 2x dikurangin y sama dengan 0. Nah, 0-nya ini, x-nya ini diganti dengan 0. Itu. Maka 2 kali 0 sama dengan 0 dikurangin y sama dengan 0. Nah, itu 0, 2 kali 0 itu sama dengan 0. 0 dikurangin y sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu y-nya juga 0,0. Dari kedua titik potong sumbu tersebut, yaitu 0,0, tidak mungkin kita masukkan. Jadi kita tinggal ambil semisal x-nya sama dengan 1, terus kita cari sumbu y dengan masukkan nilai x sama dengan 1 ke persamaan 2x min y sama dengan 0. Nah, jadi 2x dikurangin y sama dengan 0. X-nya ini akan diganti dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurangin y sama dengan 0. Lalu pindah y ke ruas kanan, maka y sama dengan 2. Itu. Nah, dengan begitu garis melalui titik 1 dikurangi titik 1,2, kita tinggal hubungkan titik 0,0 dan titik 1,2 itu. Terus untuk garis yang x ditambah y sama dengan 3, apabila titik potong sumbu x itu titik potong sumbu x apabila y sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 3, x ditambah y-nya ini diganti dengan 0, x sama dengan 0, x ditambah 0 sama dengan 3, x sama dengan 3. Maka titik potong sumbu x adalah 3,0. Nah, untuk potong sumbu y sama dengan untuk titik potong sumbu y apabila x sama dengan 0, maka x ditambah y sama dengan 3, x-nya akan diubah menjadi 0,
sama 0 ditambah Y sama dengan 3, Y sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y sama dengan 0,3. Nah, ini adalah grafik yang dimana untuk variabel pertama mana? Nah, ya. Nah, untuk variabel pertama itu mana? 2x min Y sama dengan 0. Untuk variabel 2x ditambah Y sama dengan 3. Nah, ini untuk variabel pertama 2x min Y sama dengan 0. Ya, untuk variabel keduanya x sama dengan 3. Ini 3, 3. Ini 0. Ini 0. Oke, ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu penyelesaian SPLDV dengan metode matriks. Penyelesaian SPLDV dengan metode matriks, saya akan menggunakan rumus A. Dengan saya akan menggunakan inverse. Nah, rumusnya itu A sama dengan inverse A B C D sama dengan min 1 sama dengan 1 A D dikurangin B C. Nah, ini rumusnya A min C min B D sama dengan 1 dan A min C min B D. Contohnya A sama dengan 2 inverse ini A ini A sama dengan 2 3 3 5. Nah, maka inverse-nya itu A ini akan dipindah 5 ke sini, ini ke sini, 3 ke 3. Mana wis? 3 ke 3. Nah, yang 3 ke 3 itu akan menjadi min. Loh, maka 2 dikali 5 dikurangin 3 kali 3. Untuk yang 1 2 kali 5 sama dengan 10. Dan untuk yang min 9 ini min 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini kitabnya 1. Nah, untuk 1 per 1 ini hasil dari 1 yang bawah ini 10 dikurangi 9 yaitu 1. Maka 1 per 1. Jadi untuk matrisnya itu adalah A sama dengan 1 5 min 3 min 3 dibuat. Nah, untuk yang materi kedua atau tugas yang kedua atau PPT yang kedua yaitu tentang yang pertama menentukan solusi SPL dengan menggunakan matriks inverse. Nah, sama kayak tadi, tapi yang sekarang ini menggunakan 3 variabel. Yang untuk yang kedua yaitu menentukan solusi SPL dengan aturan Kramer. Tuh, yang ketiga sistem persamaan linear homogen. Nah, yang pertama yaitu menentukan solusi SPLDV dengan menggunakan matriks inverse. Nah, yang dimana tentukan nilai X, Y, dan Z menggunakan metode inverse. Nah, ini adalah sebuah 3 variabel. Yang dimana yang variabel pertama yaitu 2x ditambah y dikurangin 3z sama dengan min 9. Untuk variabel yang kedua yaitu x ditambah 5z sama dengan 10. Maksudnya yang 14. Untuk variabel yang ketiga yaitu min 3x ditambah 2y dikurangin z sama dengan 4. Untuk sebelum itu buatlah persamaan matrik terlebih dahulu. Nah, inilah sebuah persamaan matrik yang dimana terdapat 2 1 min 3 1 0 2 min 3 5 min 1. Ini X Y Z. Ini min 9
9. Ini min 9 dari mana? Min 9 ini setelah sama dengan. Ini kan sama dengan. Ini variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Min 9, 14, 4. Nah, setelah itu buatlah determinannya. Nah, determinannya ini sama kayak ini, tapi yang ini untuk yang variabel 1 2 kita ambil barisan apa? Yang 2 ini. 11 ini sama 11 ini. Terdapat setelah ini. Maka 0 min 15 6 dikurangin 0 dikurangi ini buka kurung 0 ditambah 20 ini 1. Ini 2. Oh ya, ini 0 dapat dari mana? Itu 2. Kita ini apa namanya? Miring 2 dari variabel pertama itu 2. Kita ambil 2-nya. 2 0 min 1. 2 dikali 0 dikali min 1 sama dengan 0. Yang selanjutnya 1 dikali 5 5 dikali min 3 sama dengan min 15. Untuk yang ini min 3 dikali 1 sama dengan min 3 dikali min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Selanjutnya yang ini 1 kali 1 tuh 1 dikali min 1 dengan 0. Untuk 2 dikali 5 sama dengan 10. 5 ber-10 dikali 2 10 dikali 2 sama dengan 20 plus 20. Untuk min 3 dikali 0 sama dengan 0. Min 0 min 3 dikali 0 0. 0. Nah, ini seharusnya 0 ini. Mungkin dari sini dulu. Oh iya, dari sini dulu berarti. Dari di sini, bukan dari sini. Berarti min 3, maaf ya. Min 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali min 3 sama dengan 0. Nah, hasilnya 0 ini. Untuk ini sama juga. Min 2 dikali 5 dikali 2. Ini min 1 dikali 1 sama dengan 1. Min 1. Min 1 dikali 1. Nah, hasilnya 0 dikurangi 15 dikurangi 6 hasilnya min 21. Untuk yang 0 ditambah 20 min dikurangi 1 sama dengan 19. Maka min 21 dikurangi min 19 sama dengan min 40. Nah, setelah mengetahui nilai determinannya itu dengan cara adjoin. Nah, ini adjoinnya. Adjoin dari soal yang tadi mana? Nah, ini yang ini. Kita ambil persamaannya dulu ya. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya adjoin yaitu 0 min 10. 0 min 10 ini dapat dari mana? Nah, min 10 dua dikali 15 dan 6 9 3
Nih, ini adalah joinnya dari depan. Nah, yang kedua, setelah menentukan adjoinnya itu kemudian tentukan yang dimana min sama dengan 1 determinan dikali adjoin 1 min 40 per min 40. Ini min 10 yaitu min 14, 2, min 5, min 11, min 7, 5, min 13, min 1. Yang bawah 2, 1, min 3, 1, 0, 2, min 3, 5, min 1. Bawah X, Y, Z dengan min 9, 14, 4. Nah, setelah itu tinggal mencari X, Y, dan Z. X, Y, dan Z sama dengan 1 min 40. Ini sama. Maka nilai dari X, Y, dan Z nya yaitu X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Tuh. Yang kedua yaitu menentukan solusi SBL dengan aturan Cramer. Nah, dengan penyelesaian SPLDP dengan SPL menggunakan metode Cramer, maka X min 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X ditambah Y dikurangin 2Z sama dengan 4, 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Maka untuk mencari determinannya terlebih dahulu itu yaitu dengan determinannya satu. Kita terlebih determinannya yang dimana determinannya 1 dikali 1 min 1 sama dengan min 1, min 2 dikali min 2 4 dikali 7 sama dengan 28, 1 dikali 3 dikali min 6 sama dengan min 18. Yang kedua min ini 7 kali 1 kali 1 sama dengan 7, min 6 dikali min 2 dikali 1 sama dengan min 12 plus 12, min 1 dikali 3 di min 1 dikali 3 dikali min 2 sama dengan 6. Maka determinannya itu min 16. Hasil dari min 1 ditambah 28 dikurangin 18 dikurangin 7 ditambah 12 ditambah 6. Nah, setelah determinannya ketemu, maka hasilnya untuk mencari determinan X yaitu 6 dikali 1 dikali min 1 sama dengan min 6 ditambah 40. Ini 40 ini dari 10 min 1 ini min 1 min 10 dikali 1 dikali 1 sama dengan 40. Oke, 40 ini 2, ini bukan 40, seharusnya ini 10. Balik ini gini, ini min 2 dikali min 2 sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40. Ini 1 dikali 4 dikurangi dikali min 6 sama dengan 2 min 24. Terus 10 dikali 1 sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 10. Maka ditambah 72, ini 72 dari
min 6 dikali min 2 dikali 6 sama dengan 72. Untuk yang plus 8 ini min 1 dikali 4 dikali min 2 sama dengan 8. Maka yang dijumlahkan ini hasilnya yaitu min 80. Nah, setelah menentukan determinan X atau kita ketemu determinan X, maka kita harus menentukan determinan Y-nya dulu. Jadi untuk determinan Y-nya sama seperti tadi, yaitu ini kok bisa 16 yang ini mana 6 40 ini min 2 1 ini gambarnya ini untuk yang X nya itu 6 4 10 kita pindah ke X nya terus diganti 6 4 10. Nah itu yang untuk yang Y nya itu 6 4 10 nah 6 4 10 nya itu dipindah ke tengah untuk di variabel S nya. Maka determinan Y sama dengan 1 3 7 6 4 10 1 min 2 min 1 1 3 7 6 4 10. Jadi untuk 1 kali 4 kali min 1 sama dengan min 4. Untuk 6 dikali min 2 dikali 7 sama dengan min 84. 1 dikali 3 dikali 10 sama dengan 30. Untuk yang sebelah kanan yaitu 7 dikali 4 dikali 1 sama dengan 28. 10 dikali min 2 dikali 1 sama dengan 20 min 20 min 1 dikali 3 dikali 6 sama dengan min 18. Jika dijumlahkan maka menghasilkan determinan Y sama dengan min 48. Nah, setelah menentukan determinan Y, kita melanjutkan menentukan Z-nya, determinan Z-nya. Yang dimana determinan Z-nya yaitu ini 6 40 akan berpindah di sini di bagiannya Z. Tuh. Yang dimana determinan Z yaitu 1 3 7 min 2 1 min 6 6 4 10 1 3 7 min 2 1 min 4. Ini dapat dari mana? Ini ada di bagian yang kedua untuk menentukan determinan itu. Nah, dengan hasilnya 1 dikali 1 dikali 10 10 min 2 4 7 dikali sama dengan min 56. 6 dikali 3 dikali min 6 sama dengan 104. Yang kedua, yang sebelah kanan itu nih 7 dikali 1 dikali 6 sama dengan 42. Min 4 dikali 4 min 6 dikali 4 dikali 1 sama dengan min 24. 10 dikali 3 30. 30 dikali min 2 min 60. Maka dijumlahkan menghasilkan determinan Z yaitu min 112. Nah, bila setelah ditemukan determinan X, Y, dan Z, maka kita tinggal menentukan X, Y, dan Z-nya. Maka dengan X sama dengan determinan X per determinan mana dah? Nah, determinannya saja itu ya. Determinan X itu min 80. Min 80 mana? Min 80. Untuk determinannya saja itu min 6. Min 6 sama dengan
dibagi min 80 dibagi min 16 sama dengan 5. Untuk yang Y, determinan Y di per determinan sama dengan min 48. 48 determinannya itu min 16 sama dengan dibagi sama dengan itu 3. Untuk yang Z, determinan Z sama determinan biasa sama dengan min 121 per min 16 sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu untuk yang X itu 5, untuk yang Y itu 3, untuk yang Z itu 7. Nah, yang terakhir untuk yang materi yang ketiga yaitu sistem persamaan linear homogen. Dengan contoh penyelesaian, selesaikan penyelesaian persamaan linear berikut, yang dimana determina dua variabel yang menggunakan dua variabel saja ya, 2x ditambah 3y 3y ditambah 4z sama dengan 0. Untuk variabel yang kedua 3x dikurangin 2y sama dengan 0. Lah, yang pertama-tama kita buat representasi ke dalam bentuk matriksnya. Ini bentuk matriksnya yaitu 2x menjadi 2, 3y sama menjadi 3, 4z menjadi 4, 0 sama dengan 0, 3x menjadi 3. Lah, yang untuk variabel yang kedua itu tidak ada y, maka kita isi dengan 0. Min 2z menjadi min 2, 0 sama menjadi 0. Nah, setelah itu kita buat satu utama pada baris pertama dengan operasi. Kita buat satu utama pada garis pertama dengan operasi 1 setengah atau setengah 1/2 R menjadi R1, hingga kita memperoleh 1, 3, 3/2, 0, 2 baris pertama. Untuk baris pertama yaitu kita buat setengahnya. Seharusnya ini iya setengahnya, berarti 3/2 setengahnya. Lah, untuk yang variabel pertama itu kita dibagikan 1/2. 1 ini menjadi 2 menjadi 1, 3 menjadi 2, 3/2. Ini 4 menjadi 2, ini 0. Ini tetap, yang di bawah itu tetap. Nah, kemudian kita sederhanakan barisan kedua dengan operasi min 3 R1 plus R2. R2-nya akan didapatkan itu yang pertama yang bawah itu dikurangin 3. Untuk variabel keduanya itu dikurangin 3. Maka 3 menjadi 0, 0 menjadi min 9/2. Min 9/2 ini dari ini min 3. Kenapa kok ada min 3? Min 8, 0. Lalu kita buat satu utama pada barisan kedua dengan operasi. Nah, setelah itu kita buat operasinya juga lagi. Barisan kedua 0 tetap 0, 1, ini min 9/2 menjadi 1. Ini karena min. Ini 16/9, 0. Nah, setelah kita sederhanakan lagi dengan membentuk barisan pertama dengan operasi min 3/2 R2 ditambah R1, maka R1 diperoleh 1, 3, 2, 0, 3/2, 2, 0. Untuk variabel yang kedua 0, 1, 16/9,
0. Maka menjadi R1-nya itu 0 per 1, 0, min 2, min 2 per 3, min 2 per 3, 0. Ini kita kurangin min 3 per 2 untuk variabel ininya. 2-nya saja ini. 2 ini. Nah, ini berubah. Itu. Maka bentuk akhir dari langkah tersebut langkah kelima merupakan bentuk echelon barisan terdeteksi. Kemudian kita ubah lagi ke bentuk sistem persamaan linear. Nah, ini hasilnya persamaan I dan II dapat pula ditulis dengan sebagai X 2 per 3Z. Maka Y sama dengan min 16 per 9Z. Nah, untuk materi tugas yang ketiga yaitu tentang notasi dan operasi. Yang pertama, notasi dan operasi vektor. Yang kedua itu perkalian titik atau dot produk. Yang ketiga itu proyeksi vektor. Yang ketiga itu proyeksi vektor ortogonal. Ya, untuk yang pertama itu notasi dan operasi vektor. Vektor adalah operasi matematika yang memiliki magnitudo atau besar dan arah. Biasanya ditulis dengan huruf tebal dengan penulisan menggunakan anak panah di atas huruf. Lah, contohnya vektor sama dengan AB. Maka vektornya itu A menuju B. Tuh. Komponen vektor dapat ditulis dalam bentuk matriks kolom atau matriks baris. Kolom atau baris C, C1, C2, C3. Maka C1 I kita kasih tidak ya apa-apa. Ditambah C2 Y ditambah 3 C3 K sama dengan C1, C2, C3. Untuk yang operasi vektor yaitu perjumlahan vektor jika P dan W adalah sebarang dua vektor, maka jumlah P tambah W adalah vektor yang ditentukan dengan penempatan vektor W sehingga titik awal berimpit dengan titik terminal P. Maka vektor P sama dengan P ditambah W dinyatakan oleh anak panah dari titik awal P terhadap titik terminal W. Ini contohnya P, ini W. Ini P, ini W. Pada V gini, karena kan ditambah ini panjangnya P, ini panjangnya W. Maka V ditambah W kita berikan ke sini. Nah, untuk pengurangan vektor yaitu jika P adalah sembarang vektor tak nol, maka P adalah negatif dengan definisi sebagai vektor yang mempunyai besaran sama seperti V, tetapi mempunyai arah yang berlawanan dengan V. Contohnya itu vektor V ini vektor min P. Kalau dinosikan sebagai mempunyai besaran atau negatif ya. Nah, untuk perkalian skala jika P adalah vektor tak nol dan K bilangan real tak nol atau skalar, maka hasil dari kata KF didefinisikan sebagai vektor yang panjang K-nya kali panjang P dan arahnya sama seperti arah P jika K kurang dari besar
kurang dari 0, lebih dari 0, dan perlawanan dengan arah P maka K lebih besar dari 0. Kita definisikan KF sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau P sama dengan 0. Contohnya hubungkan di antara vektor P dan vektor 1/2 P, buka kurung min 1 P, terus 2P dan min 3P. Untuk yang P nya saja itu garis biasa, yang setengah P itu lebih kecil, yang min 1P itu kebalikannya atau kebalikan arah. Untuk yang 2P yaitu dikali 2 dari P biasa, yaitu kalau min 3P yaitu lebih kecil atau lebih panjang tapi menuju ke negatif 3 gitu. Perhatikan pada vektor min 1P mempunyai panjang yang sama seperti P, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Jadi P itu tidak lain dari negatif, yakni min P min 1P sama dengan min P. Nah, untuk perkalian titik atau dot product, itu dot product perkalian titik dua buah vektor ialah perkalian pada vektor pertama A dengan terjadi antara salah satu besar vektor A dengan vektor yang kedua B. Dengan kata lain, pengertian perkalian titik ialah perkalian antara dua vektor yang menghasilkan sebuah skalar. Contohnya misalkan ditentukan dua vektor U dan V, tentukan perkalian titik antara vektor U dan V. Ya, ini dengan perkalian ini dah. Kayak grafik atau ruang ya, ini contohnya. Nah, dari gambar tersebut vektor U sama dengan 0,0,1. Ini yang U 0, 0, 1. Untuk yang P 0, 0, 0, 2, 2. Serta sudut di antara kedua vektor adalah 45 derajat. Dengan demikian, berdasarkan rumus perkalian titik didapatkan hasil berikut. Apabila 2 U dikali P sama dengan U vektor ini cos, maka akar 0/2 ditambah 0/2 ditambah 1/2 dikali 0/2 ditambah 2/2 ditambah 2/2 dikali 1/2. Hasilnya 2. Nah, untuk yang ketiga yaitu proyeksi vektor ortogonal. Pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek proyeksi adalah vektornya, sehingga hasil dari proyeksi vektor ortogonal adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat atau bilangan dengan arah. Cara menentukan vektor dari proyeksi dapat menggunakan rumus berikut. Nah, untuk yang pertama, proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, vektor ini C sama dengan A dikali B per B per 2 dikali B. Tuh, untuk yang vektor B pada vektor A, maka sama seperti yang tadi, yang diganti adalah yang di bawah. Yang ini pada vektor B, yang di bawah itu pada vektor A. Nah, contoh misalkan C adalah hasil dari proyeksi vektor A sama dengan 4i dikurangin J dikurangin 2K pada vektor B, 2i ditambah 3J ditambah K, maka C sama dengan dari keterangan pada soal dapat diperoleh vektor A sama dengan 4i 4 min 1 min 2. Untuk yang vektor B 2, 3, 1. Nah, dengan rumus vektor A pada vektor B menggunakan persamaan berikut, maka menentukan kuadrat panjang vektor yaitu B kuadrat
di vektor kuadrat sama dengan 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, maka B pangkat 2 4 tambah 9 tambah 1. Nah, jadi hasilnya 14. Lah, maka dengan menentukan koordinat vektor C sama dengan, maka vektor C 4 min 1 min 2 dikali 2 3 1 per 14 dikali 2 3 1. 14 dapat dari mana? 14 dari kuadrat panjang vektor atau vektor per 2, vektor B per 2 itu. Maka dihasilkan seperti berikut. Maka vektor C sama dengan 6 per 14, 6 per 14, 9 per 14, 3 per 14 sama dengan 6 per 14I ditambah 9 4 per 14Y ditambah 3 per 14K. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.